Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Aleki nanti. Kali ini aku akan menjelaskan tentang nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan, mereka lebih dikenal sebagai dengan sebutan Wali Songo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi. Disebut Maghribi karena asalnya dari Persia, pusat kegiatannya di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya yaitu Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau lahirlah generasi Islam yang tangguh, salah satunya Raden Fatah Sultan pertama Demak. Yang ketiga ada Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel, pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. Yang keempat ada Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang kelima ada Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Munih, juga putra Raden Rahmat dengan pusat kegiatan di daerah Derajat, dekat Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said. Pusat kegiatannya di Kadilangu, Demak atau Jawa Tengah. Yang ketujuh, Sunan Gunung Jati, disebut pula Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Yang kedelapan, Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. Yang kesembilan, Sunan Muria yang berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Menurut buku Atlas Wali Songo, disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. Yang kedua, Raja Pandita di Gresik merancang pola kain batik, tenun, lurik, dan perlengkapan kuda. Yang ketiga, Susuhunan Majagung mengajarkan mengolah berbagai jenis masakan, lauk pauk, memperbaharui alat-alat pertanian, membuat gerabah. Yang keempat, Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Yang kelima, Sunan Giri membuat tatanan pemerintah di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukan, juga merintis pembukaan jalan. Yang keenam, Sunan Bonang mengajar ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. Yang ketujuh, Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Yang kedelapan, Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, pembuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.